Shalom, selamat malam saudara-saudara semua. Pada malam hari ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan kita Yesus Kristus untuk berkumpul, menaikkan pujian dan memberikan semuanya kepada Tuhan. Mari dengan segenap hati kita mau datang kepada Tuhan. Saya undang untuk semuanya bisa bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Kita mau berfokus untuk datang kepada Tuhan. Tanggalkan semua beban yang menghalangi pikiran kita, yang menghalangi hati kita untuk datang menyembah Tuhan. Kita mau masuk dalam hadiratnya yang kudus. Kita mau mendekatkan diri kepada Tuhan. Membawa segala pujian kita hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini kami Tuhan, kami mau datang dengan segenap hati kami. Setiap kataku, kau pun menunggu. Tak ku sangka ku temukan satu kasih yang abadi.
surga, pada saat ini Bapa, kami menyerahkan telinga kami, pikiran kami dan hati kami ke dalam tangan-Mu saja. Sertai kami ketika kami akan mendengarkan renungan singkat pada malam hari ini. Kiranya menjadi kekuatan dalam kehidupan kami, meneguhkan kami dengan identitas yang Kau berikan bagi kami pada saat ini Bapa. Sertai kami, sehingga ketika pada saat ini kami tidak hanya menikmati pujian yang kami naikkan, tapi kami menikmati hadirat-Mu. Kami menikmati kasih-Mu pada saat ini. Dan kiranya Kau juga pimpin kami Bapa pada saat ini untuk menikmati kebenaran firman-Mu. Sertai kami, sertai hamba-Mu ini akan menyampaikan Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman silakan untuk duduk kembali. Ya, selamat malam semuanya. Ya, sudah kenyang? Udah ya, puji Tuhan. Pada saat ini, saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita. Kita mau mempelajari sebuah firman Tuhan yang mungkin teman-teman sudah familiar dengan bagian ini. Mari kita buka dari Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16. Mungkin udah jadi pembahasan saudara-saudara sekalian selama beberapa minggu ini. Dan mungkin udah hafal, tapi pada saat ini yuk kita mau buka Alkitab kita kembali. Di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-16 ini. Oke, udah dapat semuanya? Udah, saya akan bacakan buat kita semua. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Teman-teman dan saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini saya dikasih tema yaitu Rooted in Faith, Grow in Character. Dalam pada bagian ini teman-teman semua dan saudara-saudara yang menyaksikan di YouTube, kita mau belajar bersama-sama bahwa kita mengingat, kita semua yang ada di sini, termasuk yang menonton itu adalah orang-orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan Yesus ke dalam keselamatan. Kita dipanggil ke dalam kasih-Nya, dan terlebih buat teman-teman yang ada di sini, kita dipanggil bersama-sama untuk dipersiapkan menjadi hambanya Tuhan. Entah itu di gereja atau di tempat dimanapun Tuhan menetapkan teman-teman dalam panggilan kalian semua. Namun pada saat ini kita mau mengingat kembali di ayat yang ke-16 yang barusan kita baca, ada satu hal yang dituliskan itu menjadi pengingat bagi kita. Kalau saudara-saudara memperhatikan di ayat yang ke-16, di situ dikatakan, Tuhan Yesus berkata, dan aku telah menetapkan kamu. Nah, kita coba perhatikan, kita ditetapkan menjadi apa bapak-bapak, kebiasaan di gereja ya. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi. Dan disuruh ngapain teman-teman? Menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Nah, teman-teman kita melihat bagaimana di dalam ayat ini kita diingatkan bahwa kita tidak hanya dipanggil masuk ke dalam keselamatan, tapi kita juga dipanggil untuk dapat berbuah. Nah, berbicara tentang buah, makhluk hidup apa yang berbuah saudara-saudara? Tumbuhan tanaman. Dan kita tahu tanaman itu berasal dari sebuah biji kecil yang kalau kita tanam dan kemudian mungkin kita teteskan air, ia akan mengeluarkan akar. Nah, kalau misalnya secara alami, biji tanaman atau biji tumbuhan itu secara alami ketika ada trigger atau ada pancingan, ia akan terlebih dahulu mengeluarkan akar. Dan kemudian akar ini fungsinya adalah untuk mencari air, untuk mencari mineral supaya kelak biji ini bisa bertumbuh dan menjadi tumbuhan yang besar dan pada akhirnya bisa berbuah. Dan kalau kita memperhatikan tanaman ini, kalau misalnya ia menumbuhkan akar tapi ia tidak kunjung menemukan air, tidak kunjung menemukan mineral yang cukup untuk dia bisa bertumbuh, ia akan memakai segala daya yang ada dalam biji kecil ini untuk menambah panjang akarnya supaya ia bisa menemukan air dan mineral itu supaya bisa bertumbuh. Jadi dari ciptaan Tuhan yaitu adalah tanaman, kita bisa melihat prinsip yang begitu penting. Ketika Tuhan memerintahkan kita supaya kita bisa berbuah, artinya kita harus bertumbuh, tapi untuk kita bisa bertumbuh, dikatakan kita harus berakar terlebih dahulu nih teman-teman. Kalau sebuah biji, ia berakar
untuk menemukan air dan menemukan mineral, kita diperintahkan untuk berakar terlebih dahulu nih. Supaya kita bisa bertumbuh, supaya kita bisa bertumbuh secara karakter, untuk kita bisa berbuah. Terlebih kalau saudara-saudara sekalian kita mengetahui bahwa tentang berbuah, murid Yesus harus berbuah. Kita tahu bahwa secara pribadi berarti kita harus menghasilkan buah roh. Kita tahu itu di dalam Galatia. Tapi secara umum kita juga melihat bagaimana ketika kita anak-anak Tuhan harus berbuah, berarti kehidupan kita sebagai orang Kristen harus membawa kesaksian yang baik. Harus membawa perubahan yang baik dalam kehidupan kita sehingga orang-orang di luar sana yang melihat kehidupan kita akan menemukan, oh dia berubah nih. Berubahnya karena apa ya? Dan ketika mereka bertanya seperti itu, kita akan bisa menjawab, aku berubah karena Tuhan Yesus. Tapi kita melihat seperti contoh tanaman tadi yang adalah ciptaan Tuhan juga, kita mengetahui bahwa tanaman ini akan berbuah dan mengalami pertumbuhan yang baik ketika ia berakar terlebih dahulu. Jadi kita mengingat teman-teman semua bahwa kita harus berakar begitu di dalam Tuhan Yesusnya. Karena kita tahu seperti tanaman tadi kalau dia berakar tapi tidak mendapatkan air, ia akan mati. Begitu juga dengan kita. Ketika kita sebagai anak-anak Tuhan mengetahui tujuan kita untuk berbuah, tetapi kita tidak dibekali bahan bakar yang cukup untuk kita bisa berbuah, untuk mencapai tujuannya Tuhan, lama-kelamaan kita pasti akan burn out. Ketika kita mencoba untuk mencapai tujuannya Tuhan, untuk bisa mengasihi, untuk bisa sabar, untuk bisa murah hati, untuk bisa mengendalikan emosi. Tapi ketika kita nggak berakar dengan baik, pada akhirnya kita akan kecapean. Dan akhirnya kita akan berkata, Tuhan, aku sudah terlalu lelah untuk berbuah. Mencoba untuk berbuah sendiri ternyata susah Tuhan. Karena itu ingatlah, seperti tanaman yang diciptakan oleh Tuhan untuk bertumbuh dan berbuah, ia harus berakar, demikian juga dengan kita. Ingatlah saudara-saudara sekalian dan teman-teman semua bahwa ketika Tuhan memerintahkan kita untuk bertumbuh, ingatlah bahwa kita harus berbuah. Untuk berbuah kita harus berakar, teman-teman. Dan kita melihat bahwa itu yang terpenting dalam kehidupan kita dan pertanyaannya bagaimana sekarang untuk kita dapat berakar dalam Tuhan Yesus. Penting sekali bagi kita, walaupun sederhana, tapi kalau saudara-saudara mengingat lagu di sekolah minggu aja, ada lagu yang harus kita ajarkan pada anak-anak dan harusnya kita ingat terus. Pasti teman-teman udah bisa nebak lagunya apa? Apa? King Kong badannya besar. Bagus. Enggak. Satu lagu sederhana dan mengingatkan kita, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sudah melakukan teman-teman semua? Amin ya. Tapi kita diingatkan bahwa itu yang harus kita lakukan. Supaya kita bisa berakar berarti kita harus baca firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan itulah ada kasihnya Tuhan. Sehingga kita bisa merasakan kasihnya Tuhan dan kita dikuatkan untuk bisa menghasilkan buah dalam kehidupan kita. Karena kalau misalnya kita nggak bisa ngerasain kasihnya Tuhan, kita nggak ngerasain janjinya Tuhan dan merasakan pemeliharaan Tuhan, kita pasti akan kecapean. Tapi saya mau ingatkan kita dua hal sederhana ini, yaitu membaca Alkitab dan juga berdoa, itu adalah hal penting untuk kita bisa berakar. Dan buat kita yang sudah lebih dewasa, yang kalau kita sudah sering baca Alkitab, jangan lupa untuk bisa menemukan intisari dari apa yang kita baca. Temukan berkat setiap harinya dari pembacaan Alkitab kita. Dan kemudian saudara-saudara sekalian, kita mau ingat bahwa setelah baca firman Tuhan, kita menemukan intisarinya, jangan lupa untuk merenungkan. Dan kita kembali ke ayat kita saudara-saudara sekalian, ketika kita mengingat bahwa kita harus berbuah dan kemudian kita tahu artinya kita harus berakar. Nah kita mau coba perhatikan kembali. Di ayat 16 ini ada sebuah kata yang begitu indah. Kalau misalnya kita memperhatikan di ayat yang ke-16 dikatakan bukan kamu yang memilih aku. Apa selanjutnya saudara-saudara? Tetapi akulah yang memilih kamu. Kalau di dalam bahasa Yunaninya, yang kemarin ikut kelas Yunani sudah mengetahui hal ini. Bahwa kalau kita melihat di dalam bahasa Yunani ada voice-voice yang bisa dipilih untuk menyatakan suatu arti. Dan Tuhan Yesus ketika mengatakan akulah yang memilih kamu, kata memilih ini, kata kerja ini berbentuk middle. Kalau sederhananya dikatakan ini untuk mengingatkan kita bahwa Tuhan itu memilih kita untuk menjadi alatnya Tuhan.
untuk kepentingannya Tuhan. Dan kita tahu berarti tentang berbuah ini adalah untuk kita mencapai tujuannya Tuhan, kalau bahasa zaman sekarang mungkin untuk ikut proyeknya Tuhan, teman-teman. Dan untuk mengerjakan pekerjaannya Tuhan, proyeknya Tuhan, gak bisa dengan kekuatan kita sendiri, berarti harus mengandalkan Tuhan. Dan terlebih, kalau misalnya kita memperhatikan di bagian akhir, aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu tetap. Di bagian akhir untuk mengingatkan kita bahwa kita memang dipanggil dalam proyeknya Tuhan. Kita lihat bagian akhir, dikatakan di ayat 16 bagian akhir, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepada siapa? Padamu. Di sini kita melihat bahwa ketika kita ikut Tuhan Yesus, kita diberikan sebuah tujuan. Tujuan kita semua adalah untuk berbuah, menghasilkan buah yang baik, bisa membawa jiwa-jiwa ke dalam Tuhan Yesus, mereka bisa merasakan kasihnya Tuhan Yesus, dan kita tahu itu bukan hal yang mudah. Terlebih ketika kita mau menengok ke belakang dalam kehidupan kita masing-masing. We are not a perfect person. Kita bukan orang yang terbebas dari dosa. Kita pasti pernah berdosa di hadapan Tuhan, tapi kita tahu bahwa dengan dosa-dosa yang pernah kita lakukan, tapi Tuhan tetap memilih kalian. Tuhan tetap memilihmu untuk menjadi anak-anaknya Tuhan, untuk merasakan kasihnya Tuhan, dan untuk bekerja bagi Tuhan. Dan tentang bekerja di dalam proyeknya Tuhan ini bukan tentang kita, tapi tentang Tuhan. Karena itu di bagian akhir makanya begitu indah ketika kita mengingat bahwa Tuhan yang pilih kita, dan kemudian Tuhan menetapkan kita dengan sebuah tujuan, tapi di bagian akhir Tuhan katakan, ketika kita ngadepin kesulitan, kita ngadepin tantangan, kita mungkin merasa capek banget dengan tantangan yang ada di tempat pelayanan kita masing-masing. Mungkin ketika sekarang kalian sedang dipersiapkan dengan materi-materi yang begitu banyak dan tugas yang begitu banyak. Tapi Tuhan bilang, ketika kita sedang diproses oleh Tuhan, dikatakan bagian akhir, supaya apa yang kamu minta pada Bapa dalam namaku diberikannya padamu. Tuhan akan kasih pertolongan. Jadi teman-teman semua, ingat, kita dipanggil oleh Tuhan tidak hanya untuk masuk ke dalam keselamatan, tapi kita dipanggil juga ke dalam sebuah tujuan, yaitu untuk dapat berbuah. Dan untuk kita sampai sana berarti kita mau bertumbuh dalam karakter kita, dan caranya adalah dengan kita mau berakar di dalam Tuhan Yesus. Karena itu buat saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, buat kita semua yang ada di sini, ingat, Tuhan yang pilih kita. Tuhan yang tetapkan kita untuk kita berada di tempat kita yang sekarang. Dengan tujuan yang Tuhan berikan dalam panggilan kita masing-masing. Tapi ingatlah di bagian akhir, Tuhan yang akan tolong kita. Karena itu kalau ada sebuah pujian mengatakan, mengikut Yesus itulah, lanjutannya apa? Kenapa? Kita bisa ikut Yesus dan suka ngikut Tuhan Yesus karena kita tahu dalam Yesus itu ada kasihnya, ada penyertaannya, dan ada pemeliharaannya, dan ketika kita kerja bareng Tuhan tuh pasti ada sukacita dari surga yang kita akan dapat. Ada damai sejahtera yang akan kita miliki walaupun mungkin sekeliling kita gak mendukung untuk kita bisa damai sejahtera, tapi ketika kita ikut Tuhan Yesus ada sukacita sejati, teman-teman. Itu mari kita bangkit berdiri bersama-sama yuk. Kita mau ngerespon firman Tuhan yang sederhana ini. Dengan gimana kita mau menunjukkan komitmen kita di dalam Tuhan. Untuk segala kasih yang Tuhan kasih. Kita mau mengumandangkan dalam hati kita, aku mau ikut Yesus. Mari teman-teman kita mau ambil sikap doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita mau sama-sama naikkan pujian ini dengan segenap hati kita. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu.
semua karena anugerah-Mu. Hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembah hatiku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Sama-sama katakan, mengikut Yesus. Mengiring Yesus, itulah kesukaan hati kami Tuhan, untuk mengikut Engkau Tuhan. Kami mau lepas semua hak kami Tuhan, untuk mengenal kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Di hidupku, Mengiring Yesus, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Katakan, anugerah-Nya mampu, anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan. Sekali lagi katakan, anugerah-Nya mampu, anugerah-Nya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Bapa kami di surga, pada saat ini kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami mau berjalan dalam tujuan yang Kau berikan. Kami rindu untuk bertumbuh di dalam-Mu, untuk berbuah menghasilkan buah yang menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami menjadikan ini sebagai hal yang menyenangkan hati kami, yang menjadi kesukaan kami.
Sehingga kehidupan kami selepas saat ini Bapa dapat menjadi hamba yang berkenan bagimu, yang menyenangkan hati Tuhan. Tolong kami untuk dapat melepas kesenangan kami akan dunia ini, kesenangan-kesenangan yang membuat kami menjauh darimu Bapa. Sertai kami, kuatkan kami, bimbing kami. Sehingga dalam setiap langkah kehidupan kami Bapa, semua sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan rencana-Mu. Menjadi buah yang menyenangkan bagimu. Terima kasih banyak Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pada saat ini, ingatlah berakar selalu di dalam Tuhan Yesus. Ingat untuk bertumbuh di dalam kasih-Nya. Dan selalu berusahalah untuk berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Sampai jumpa di STBI Night Worship bulan depan. Tuhan Yesus memberkati. Berkati. Kasih-Mu bebaskanku, tangan-Mu menopangku.